Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality berupa pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan untuk memberikan jawaban, jalan keluar, dan kekuatan dan penghiburan buat setiap Bapak Ibu yang sedang mengikuti program ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar kesaksian yang luar biasa dari narasumber kita malam ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita kepada Dia. Mari sama-sama katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan meliputi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari katakan sekali lagi dari awal, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, ya. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, ya. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih untuk malam ini kami boleh ada di dalam program Menjadi Saksi. Terima kasih Tuhan untuk program yang Kau adakan, supaya setiap orang yang mengikuti program ini, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang ada dalam masalah, mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh penghiburan, bahkan mereka beroleh jawaban dan jalan keluar. Makasih Kau hadirkan hamba-Mu Ibu Julita Mane ada di tengah-tengah kami.
urapi Tuhan hamba-Mu ini lewat kesaksian hidupnya, biar ini menjadi berkat buat setiap kami yang mengikutinya malam ini. Urapi hamba-Mu juga, urapi setiap kami yang boleh ada bersama-sama dalam program ini. Urapi anak-anak-Mu yang sedang mengikuti program ini Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus memulihkan keadaan mereka, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami siap diberkati, kami siap mendengarkan kesaksian yang boleh disampaikan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini hadir di tengah-tengah kita ya seorang ibu, seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala, ya saudara, seorang pencipta lagu juga. Luar biasa, banyak talentanya, yaitu Ibu Julita Manik. Shalom Bu, selamat malam. Senang sekali malam ini boleh hadir di program Menjadi Saksi. Sebelumnya saya mohon maaf, setiap kali Ibu kesini saya nggak ada. Saya juga Sibuk layanan. Ya, tapi puji Tuhan, lewat pandemi ini dipertemukan. malah bisa ketemu Karena ya. memang pandemi ini membuat saya harus lebih memperhatikan jemaat, ya lebih lagi di dalam. Sekarang lebih banyak khotbah ke dalam saya, gitu. Nah, Bu, mungkin boleh diperkenalkan lebih dulu. Mungkin ada yang belum kenal, ya namanya mungkin juga walaupun nggak dibawa keluarganya bisa diperkenalkan, boleh. Silahkan Bu. Shalom saudara-saudara semuanya dimanapun berada hari ini, malam ini. Nama saya Julita Manik. Dulu saya mulai bertobat sejak mahasiswa. Dan kemudian di masa mahasiswa Tuhan mulai taruh lagu-lagu baru ya. Sebenarnya saya percaya talenta saya utama bukan di situ, tapi ternyata yang sedikit pun kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan itu bisa berdampak besar. Sekarang saya diberkati dengan seorang suami, kami sama-sama menggembalakan jemaat di Jakarta Pusat dan 3 orang putri ya, tiga putri. Satu sudah bekerja, satu lagi lagi skripsi, satu lagi baru masuk universitas. Dan sampai hari ini masih aktif melayani di gereja juga, di gereja lokal dan di gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Demikian Pak. Tadi bicara soal pertobatan tadi Ibu ya, menyinggung sewaktu kuliah, mahasiswa. Iya. Menarik nih, kira-kira gimana Ibu ini kalau maaf ya kalau nggak salah dari suku Batak ya? Iya, Batak. Biasanya Batak itu dari lahir sudah mungkin Kristen. dari kandungan sudah Kristen ya? Iya. Nah, kira-kira kok bisa mahasiswa bertobat itu ceritanya gimana itu? Iya, karena memang sampai sebelum saya pindah ke Bandung, dulu saya tinggal di Medan, itu kekristenan saya itu ya kekristenan ya kalau orang bilang Kristen KTP lah ya. Jadi karena memang orang tua Kristen dan saya Kristen, tapi saya nggak mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan nggak suka ke gereja. Ke gereja itu dulu waktu almarhum orang tua saya masih ada ya. Jadi kalau mereka ada di tempat di Medan, baru saya ke gereja. Nggak ada kerinduan sama Tuhan, juga nggak mengerti akan karya keselamatan Kristus. Jadi waktu saya kuliah di Bandung Pak, itu saya didatengin sama kakak angkatan ya. Kemudian saya diinjilin Pak. Oh. Padahal kan kalau kita pikir masa orang Kristen diinjilin ya, sama orang Kristen gitu. Tapi ternyata memang di situ saya tahu bahwa hidup saya itu jauh sekali dari Tuhan. Jadi disitulah saya mengalami pertobatan yang sungguh ya. Jadi benar-benar percaya satu-satunya Tuhan, Tuhannya Tuhan Yesus dan sudah menjamin keselamatan saya. Dan yang jelas memang hidup saya berubah. Hidup saya berubah 180 derajat dari yang nggak suka ibadah, jadi suka sekali ibadah. Bahkan di kamar saya secara pribadi saya juga suka worship dengan gitar ala kadarnya. Disitulah baru ada lahir lagu-lagu baru yang Tuhan berikan. Perubahan apa Bu yang menurut Ibu waktu pertobatan, Ibu anggap pertobatan itu yang begitu ketara dan membuat Ibu merasa saya ini benar-benar lahir baru nih? Iya, yang jelas sekali yang juga menurut saya kalau perubahan saya itu kan harusnya yang bisa dilihat orang ya. Kalau saya sendiri bilang saya berubah, saya subjektif ya. Tapi kalau orang lain lihat saya berubah, itu pasti objektif begitu. Nah itu orang tua saya lihat sekali saya berubah Pak.
Dan bahkan mereka jadi agak takut lihat perubahan saya ya, karena terlalu drastis. Dulu saya tuh nggak peduli orang lain. Saya sangat tidak peduli orang, saya sangat peduli terhadap diri saya sendiri. Saya tuh diberkati dengan otak yang lumayan ya. Jadi dari SD sampai SMA itu rapor saya bagus. Saya suka belajar. Jadi saking sukanya belajar, kalau misalnya ada keluarga datang berkunjung, itu saya berat hati sekali untuk menemui mereka. Untuk bersosialisasi dengan orang yang menurut saya nggak ada keuntungannya buat saya, itu saya sulit sekali. Kemudian saya nggak perhatian ya sama keluarga, ya saya ala kadarnya saja gitu ya. Kemudian pelit Pak, pelit. Pelit saya Pak, apel saya kalau dimakan nenek saja saya marah Pak. Jadi sudah saya simpan misalnya di kulkas, terus ada yang ngambil nih, marah besar saya. Kemudian orang tua saya lihat saya berubah. Kemudian mereka juga lihat begini, suatu ketika saya pulang. Waktu itu kan lagi on fire banget ya. Baru kenal lagu-lagu rohani ya, kebangunan rohani di lagu-lagu rohani. Kemudian saya bisa main piano. Papa saya suruh saya main lagu dunia. Saya udah di piano nih. Terus saya diem, gak main. Karena waktu itu pengertian saya nggak holy. Kaget lah Pak. Padahal nyanyinya, mungkin Pak Sam tahu tuh lagu Mother How Are You Today, lagu jadul tuh Pak. Itu kan lagu sebenarnya lagu general ya, umum gitu. Itu pun saya nggak mau main gitu. Dan kemudian yang paling lagi mereka lihat berubah, saya dari yang mementingkan diri sendiri, suatu ketika saya merelakan diri yang harusnya saya pulang ke Medan naik pesawat. Saya minta izin sama papa saya supaya uang tiket pesawat itu, waktu itu kan armada hanya ada Garuda ya Pak ya, jadi belum seperti sekarang, dan biaya pesawat itu cukup mahal. Tapi mau ada pelayanan misi dari mahasiswa ke Sumatera, saya nggak punya uang buat nabur. Saya bilang sama papa saya, karena saya hormati beliau sebagai orang tua, boleh nggak saya minta uang tiket pesawatnya, tapi saya pulangnya naik bus. 4 hari 3 malam loh Pak. Nggak mandi saya Pak. Takut saya. Jadi 4 hari 3 malam tuh saya merasa, karena saya ini ya dipikir saya cukup nyaman ya hidupnya ya. Kemana-mana kalau keluar dari Medan tuh kita naik pesawat, nggak pernah ada ketidaknyamanan. Dan situ orang tua saya lihat. Begitu ketemu saya di rumah, saya dijemput abang saya di terminal bus, orang tua saya peluk, terharu sekali. Dan juga mengatakan saya bau sekali Pak. Tapi artinya mereka lihat gini, ini anak yang pembersih, saya pembersih sekali Pak. Rela seperti itu, orang yang hidup nyaman, dan mereka tahu reasonnya. Karena saya jelaskan, karena kalau nggak kan nanti saya nggak mau bohong. Saya pulang naik bus supaya selisih uangnya saya mau tabur di misi. Luar biasa. Itu yang mereka lihat waktu itu, perubahan sangat besar sekali. Dan akhirnya dari saya, menurut saya walaupun kami keluarga Kristen, sayalah yang mulai benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Setiap kali pulang, saya cari waktu untuk doa di tempat-tempat yang gak kelihatan, untuk doakan seluruh keluarga saya. Saya nangis untuk keluarga saya, untuk mereka bertobat. Akhirnya sekarang orang tua saya udah meninggal, tapi semuanya sudah dalam Tuhan, pertobatnya dalam Tuhan. Dan sekarang kami sekeluarga, 4 bersaudara semua melayani Tuhan Pak. Berarti itu firman digenapi ya, 1 orang bertobat, seisi Pak, rumah para rasul ya. diselamatkan. Betul Pak, betul. Nah, menarik pertobatan yang dialami ini ya. Saya percaya semua kita yang mendengar diberkati. Nah sekarang dari bertobat itu bagaimana Ibu bisa memberikan hidup melayani Tuhan? Apakah langsung dari bertobat itu terus melayani? Dimulai dari mana? Mungkin bisa diceritakan. Iya, karena memang menurut saya pertobatan itu penting sekali punya mentor. Ya, kalau nggak ada mentor, misalnya di KKR bertobat, nggak ada mentor, nggak ada gereja yang menggembalakan, pasti jadi liar, akhirnya jadi hilang ya. Jadi saya bersyukur sekali masa itu saya punya kakak rohani, kami ada pemuritan. Waktu bertobat itu ada kakak rohani. Ada kakak rohani, pemuritan. Jadi waktu itu saya masuk dalam gereja juga itu di kampus tuh? Kampus, Pak. Di kampus. Di kampus, tapi mereka itu sebenarnya dari yayasan yang akhirnya menjadi gereja, tapi mereka itu bergeraknya ke kampus-kampus. Jadi kita kadang di taman-taman itu pemuritan gitu, di tempat kos pemuritan. Jadi jelas tentang hukum keselamatan, semuanya tuh ya, semua kita diajarkan jelas sekali. Menghafal ayat, kemudian waduh masa-masa itu menurut saya indah sekali Pak. Jadi dari situ saya
jadi kepengen juga melayani orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi lewat pemuritan itu iya, dibawa pelayanan penginjilan pelayanan mahasiswa. Nah, untuk pelayanan mahasiswa itu kan kita juga diharuskan bisa masuk ke dalam penginjilan, punya belas kasihan. Jadi kenapa saya punya belas kasihan jiwa-jiwa seperti ke orang tua saya dan saudara-saudara saya? Ya karena diajarkan begitu. Lewat pemuritan itu. Iya betul. Jadi pelayanannya pertama itu lewat pemuritan itu terus penginjilan gitu ya Bu? Masuk di pelayanan mahasiswa, dan di pelayanan mahasiswa itu saya sering pergi-pergi ke berbagai tempat bersama tim untuk ya KKR di tempat-tempat kampus. Itu Ibu udah nyanyi itu? Belum, baru penginjilan ya? Saya itu masa kawah. Itu umur berapa itu ya? Umur berapa? Waktu yang jelas itu saya mulai nulis lagu tuh, lagu saya pertama kali direkam tuh umur saya 23 tahun. 23 tahun, jadi saya mulai melayani sekitar kisaran 20-an tahun ya. 23 tahun. Saya baru punya album itu umur 40 Pak, 17 tahun kemudian. Luar biasa. Tidak ada kata telat. Tidak ada kata terlambat. Kalau saya nggak ada yang mentorin Bu. Cuma gitu waktu ya, itu Pak? lewat seorang hamba Tuhan, udah cukup umur, PA, bertobat, masuk persekutuan anak-anak muda, umur 15 tahun. Udah langsung habis bertobat langsung besok suruh khotbah. Jadi khotbah. Tapi ya pede aja gitu. Hebat Pak, hebat. Tapi apapun Bu, semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah saudara, kita sudah mendengar saksian yang indah pertobatan dan pelayanan dari Bu Julita Mani. Saya percaya saudara sesuai firman Tuhan bahwa keselamatan itu anugerah tapi juga pilihan. Tuhan pilih Ibu Julita Mani, saya percaya Tuhan pilih, Tuhan punya rencana yang indah atas hidupnya. Tuhan bawa dia dalam pertobatan, Tuhan bawa dia dalam pelayanan. Dan saya percaya saudara, begitu juga dengan saudara yang ada di rumah. Saya percaya setiap saudara yang mengikuti program ini, saudara adalah orang-orang yang menerima anugerah. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Yang setuju katakan amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang percaya katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nah, Bu Julita, tadi Ibu bilang baru umur 40 tahun. Ya. Baru mulai punya album rohani. Tapi sebelumnya kan sudah ada lagu, sudah ada nyanyi-nyanyi, mungkin melayani juga dalam pujian penyembahan juga? Enggak, Pak. Oh enggak? Jadi mencipta lagu aja? Di gereja lokal ya, worship leader maksudnya ya. Worship leader, tapi tidak punya visi jadi penyanyi rohani sebenarnya. Saya jadi penyanyi, mencipta lagu. Kalau mencipta lagu memang dari awal pertobatan saya itu sudah mulai ada. Lagu saya yang pertama itu yang direkam itu sama Pak Weliar dan teman-teman. Itu juga, itu menurut saya tuh kelihatannya kebetulan ya, tapi dalam Tuhan kan nggak ada yang kebetulan ya Pak ya. Saya pikir tuh saya nulis lagu itu cuman untuk saya aja. Lagu apa itu? Karena saya nggak percaya, dari lagu pertama saya yang saya tulis tuh saya nggak percaya saya punya kapasitas untuk membuat lagu rohani yang dinyanyikan orang banyak. Karena kemampuan musikal saya kan waktu itu rendah sekali. Jadi saya tulis lagu, lagunya nambah terus. Saya tulis di buku saya sampai Pak Weliar itu tinggalnya tuh, kosnya tuh di belakang kos saya Pak. Kami kan satu kampus ya. Jadi Pak Weliar tuh suatu ketika tahu saya tuh bisa nulis lagu. Terus Pak Weliar rupanya mau rekaman, terus butuh lagu. Datenginlah saya. Nah saya kan nggak pede lah ya, karena menurut saya aduh masa orang seperti saya bisa ada lagu saya yang direkam begitu. Nah akhirnya dari setiap sekian lagu dia pilih satu lagu. Itu judulnya Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Yang coba, ini lagu yang pertama yang Ibu ciptakan ya? Bukan, lagu ke-13 Pak, yang dipilih Pak Weliar. Kalau yang pertama tadi?
Kalau lagu Masih ingat pertama yang Ibu sebetulnya dari awal-awal itu berarti Oh, lagu pertama yang bener-bener really pertama itu ah. yang nyanyikan itu Pak Ade Manuhutu. masih ingat nggak Bu? Lagunya kayak gimana? Mungkin Hanya awal. dekat Allah saja aku merasa tenang. Ini yang pertama ya? Ini lagu pertama. Yang nyanyikan cuma 2. Keren ya? Pak Ade sama Frankie Siombing. Wis. Nah, dari lagu-lagu yang Ibu ciptakan ada berapa banyak? Lagu saya itu sebenarnya ada 100, Pak, lebih. Enggak, yang diciptain Ibu? Iya, yang saya ciptakan di buku saya itu ada 100, tapi yang dinyanyikan nggak sampai 10. Jadi sisanya dinyanyikan sendiri gitu? Dinyanyikan sendiri. Jadi Nah, saya mau nanya, dari sekian ratus lagu yang diciptakan, mana yang paling berkesan, di mana Ibu mungkin ada yang bisa diceritakan? Oh iya. Ada pengalaman yang khusus gitu mungkin? Satu aja. Pengalaman khusus itu sampai ya. menciptakan lagu itu, mungkin supaya jemaat Ya. yang mengikuti ini bisa dapat berkat. Lagu ini waktu saya tulis ya, banyak orang ketika lagu ini sudah direkam dan diberkati dengan lagu ini, berpikir bahwa yang nulis lagu ini pastilah mengalami dulu apa yang dituliskan dalam ayat ini baru nulis. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Punya pengalaman. Behind the songnya begini. Suatu ketika, saya ini kan orangnya melo banget, Pak. Oh. Jadi menurut saya kekuatan saya nulis lagu itu di hati yang gampang disentuh. Makanya saya nggak bisa bikin lagu praise. Lagunya melo semua. Nah, suatu ketika saya dengerin seorang hamba Tuhan khotbah di gereja lokal kami. Dia menceritakan tentang kasihnya kepada anaknya. Jadi waktu dia menceritakan itu hati saya tersentuh sekali. Begitulah hati seorang bapak jasmani kepada anaknya gitu. Kemudian muncul ini ayat Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan. Lagi saat saya lagi ini main keyboard, saya nyembah pakai keyboard begitu. Nggak kepengen nulis lagu tadinya. Tiba-tiba ayat ini muncul dan saya diingatkan kasih bapak itu kepada anaknya. Saya bacakan ayatnya, Pak. Mintalah akan diberi, cari mendapat, ketuklah pintu dibukakan. Saya nangis, Pak. Karena saya merasa saya minta saya nggak diberi. Saya cari saya nggak dapat, saya ketuk pintu nggak dibukakan. Saya bilang begini, Tuhan kau mengubah jalan hidupku sedemikian rupa. Kan tadinya saya tuh background pendidikannya itu insinyur ya. Kepengen kerja di marketplace. Tapi kok Tuhan panggil pelayanan, nulis lagu, tapi kok lagunya nggak ada yang mau nyanyiin. Ditawarin ke industri rekaman rohani itu balik. Nggak ada yang, ya mungkin kurang, saya percaya talenta saya mungkin nggak tersebaik yang lain gitu ya kan. Kalau untuk diterbitkan jadi album itu kan harus yang orang lain juga akan mau dengar, mungkin diperkirakan lebih memberkati begitu. Jadi saya nangis, saya bilang, Tuhan aku minta kamu nggak beri, aku cari, aku nggak mendapatkan, aku ketuk pintu nggak dibukakan. Karena kan saya pikir sejak saya nulis lagu Indonesia Bagi Kemuliaan itu jadi berkat buat Indonesia, umur saya masih 23 tahun. Kok hidup saya begini-begini saja pelayanannya, padahal Tuhan janji mau menjadikan berkat bagi Indonesia. Nangis saya, Pak. Waktu saya nangis itu saya protes, saya nggak mau tulis lagu ini karena aku nggak ngalamin. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, jangan terpaku sama ayat 7-nya, lihat ayat 11-nya. Kemudian saya baca ayat 11-nya, kalau
kalau engkau Bapa yang di dunia ini tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Situ hati saya tuh ngerasa, iya ya, Bapak saya aja yang galak gitu ya, sama kami anaknya baik. Walaupun kita sering protes-protes, apalagi Bapak di surga. Kalau saya belum dapat hari ini, itu bukan karena dia nggak peduli sama saya. Takkan kau biarkan aku berjalan sendirian. Dia punya rencana lebih baik. Jadilah lagu ini, Pak. Makanya judulnya Bapak yang kekal. Karena mau fokusnya tuh ke Bapak yang baik itu. Mungkin jalan kita nggak sama. Waktu kita nggak sama, tapi tetap dia punya yang terbaik. Gitu, Pak. Jadi saya tuh berkesan banget. Dan ini lagu ini cukup di kalangan kita. Sejuta umat ini, Pak. Iya. Sejuta umat. Iya. Dan yang lucunya waktu lagu ini jadi berkat saya nggak tahu loh, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya itu benar-benar dalam kepompong gereja lokal gitu ya, pelayanan di gereja lokal. Saya baru tahu kalau lagu ini jadi berkat waktu suatu ketika diminta untuk menjadi juri lomba nyanyi rohani. Kayak idol gitu tapi yang rohani gitu. Mungkin karena tahu saya backgroundnya pencipta lagu, saya diundang. Saya ketemu dengan artis-artis rohani yang lain tuh ngomong begitu. Wah, lagunya jadi, saya kaget. Wah. Saya benar-benar dalam kepompong, Pak. Saya nggak tahu bahwa lagu itu sudah jadi berkat demikian. Nah, saudara, itu loh, Tuhan kita itu seperti itu, saudara. Luar biasa ya. Dia itu Bapak buat kita. Mungkin saudara sedang mengalami seperti yang dialami oleh Ibu Julita Manik. Saudara merasa kok selama ini doaku nggak dijawab. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah bergumul. Saudara mesti ingat, Tuhan itu punya waktu. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Percayalah, dia Bapak yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ya, saudara mesti sabar menanti dan tiba waktunya. Ya, seringkali terjadi begitu doa kita dijawab, mungkin kita lagi nggak ngeh gitu ya, nggak sadar, kaget malah bahwa dia ternyata kalau dia bekerja luar biasa. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, Ibu Julita, ngomong-ngomong soal lagu rohani nih, bagaimana pandangan pendapat Ibu mengenai lagu-lagu rohani yang ada sekarang ini? Kalau menurut saya perkembangannya luar biasa sekali, Pak. Biasa. Ya. Zaman saya nulis lagu, itu lagu kayaknya cuma 3-4 jurus chordnya. 1625. Kalau sekarang itu, wah. Kalau dulu itu kan kita rasanya kalau lagu itu semua harus bergerak di mayor. Minor itu kayaknya dulu agak ditolak kecuali lagu-lagu irama dari Israel ya, yang lebih ke minor begitu. Sekarang kita lihat lagu-lagu mulai dari Hillsong ya. Mereka itu suka mulainya malah dari minor dulu ya. Atau ujungnya di minor ya. Dan sangat memberkati juga. Jadi menurut saya banyak perubahan paradigma juga di kalangan umat Tuhan. Sebenarnya menurut saya nggak ada batas, Pak, untuk nulis lagu itu. Karena Tuhan bilang, nyanyikanlah bagiku nyanyian baru. Dan yang sekarang baru, kan kalau himne itu lagu lama. Kontemporer menurut kita sekarang lagu baru. Nanti suatu ketika, ya kalau Tuhan Yesus belum datang, kontemporer itu udah jadi lagu himne. Karena ada yang lebih baru lagi, bergerak terus. Luar biasa. Kalau nggak begitu, Pak, nggak bisa dijangkau anak muda, Pak. Anak muda nyanyi lagu himne ngantuk dia. Semua gereja hampir mengalami restorasi pujian penyembahan ya. Dulu kalau nggak salah hanya milik beberapa gereja tertentu aja, tapi sekarang semua dan semua bahkan anak-anak muda sekarang berkreasi. Iya betul. Nah, sekarang ini lagi rame, Bu. Mungkin Ibu mendengar ya mengenai hak cipta. bahwa hak cipta dan royalti dengan lagu rohani. Gimana, Bu, menurut Ibu?
Iya nih Pak, saya tuh sampai bingung juga saya ya. Harus di kan, royalti. Kalau saya tuh berpikirnya begini dari dulu, dari awal saya pelayanan, kalau orang yang mau menyanyikan lagu saya itu dengan tujuan komersil, karena dulu kita nggak kenal dunia YouTube, kita nggak kenal dunia sosmed yang seperti sekarang ya Pak ya. Kita hanya tahu dengerin lagu itu dari kaset atau CD, ya. Jadi memang pada waktu itu saya sangat menentang piracy. Jadi kalau misalnya dulu kalau di Jakarta tuh daerah Glodok itu, satu CD goceng 5.000, lagunya bisa 150. Cuman saya lebih persuasif sih, saya suka tulis, dulu saya blogger ya. Saya suka tulis kalau orang membuat satu album rohani itu yang bergerak di dalam itu banyak sekali ya. Bukan hanya yang rohaninya loh, yang teknisinya, bayar studio rekamannya, semua itu ada tabur. Jadi kalau kita membuat sesuatu untuk komersil juga supaya kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus memberkati orang-orang yang ada sekitar kita, yang kita pakai gitu ya, jasanya, tanda petik. Nah, tapi kan sekarang bergeser nih. Jadi luas sekali ya Pak ya, hak cipta itu. Nah, kalau saya memang tidak pernah, kalau saya pribadi, nah ini ada yang mencecar saya juga gara-gara itu. Saya pribadi tidak mendaftarkan lagu saya Pak. Kalaupun ada nanti saya tunggu badan rohani yang Kristen saja Pak. Karena saya berpikir begini, kalau orang mau nyanyikan lagu saya untuk tujuan komersil, dealing langsung sama saya. Karena mungkin nanti ada untuk urusan misi atau apa, jadi mungkin saya pikir nggak usah. Tapi kalau memang dia benar-benar ya untuk ada profit oriented begitu, oke. Dan itu juga tidak terlalu besar kalau menurut saya. Dan saya nggak berpikir orang tadi nyanyi lagu saya di kapal di mana terus kemudian harus bayar begitu ya. Saya nggak berpikir sampai jauh ke sana. Nah sekarang kan jadi berubah nih Pak ya. Tapi kalau saya ditanya sih, saya sebatas yang komersilnya saja Pak. Karena itu udah urusannya, memang orang mau memakai itu untuk menghasilkan kan uang. Nah, jadi kalau yang lain itu saya, wah itu susah saya mikirnya Pak. Gereja kan untuk kemuliaan Tuhan iya, ya. saya lebih ke sana Pak. Jadi waktu itu ada yang ngomong begini sama saya, Ibu Julita tuh salah katanya. Itu kalau didaftarkan nanti sampai udah meninggal anak cucu juga bisa menikmati hasilnya begitu ya. Saya jadi mikir diam, terus saya bilang gini, tapi sejauh ini jatuh bangun kami bukan dalam dosa ya, jatuh bangun dalam banyak hal, pergumulan ekonomi dan segala sesuatu, jaminan kita hanya Tuhan. Betul, amin. Yang justru yang saya takutkan kalau terlalu komersil, nanti urapannya jadi nggak ada Pak. Ya. Dan saya pikir ini mutualisme. Satu lagu rohani juga bisa dikenal kalau ada jemaat yang nyanyikan. Suami saya malah lain loh Pak, ini cara berpikirnya. Dia ngomong gini, harusnya malah artis itu yang bayar gereja supaya mau nyanyiin lagunya. Ada benernya. Kalau nggak dinyanyiin gimana mau dikenal? Jemaatnya nggak kenal kan? Itu kan kalau ada, misalnya Pak Sam nih nyanyi, lagu yang tadinya orang nggak mau dengerin juga pasti karena gembala nyanyi, semua nyanyi. Mutualisme sebenarnya, jadi harus saling menopang, saling menolong. Puji Tuhan. Ini ada satu yang lagi yang saya pengen tanya mengenai Ibu kan selain menyanyi juga berkhotbah ya, keliling. Betul. Bahkan mungkin lebih dikenal sebagai hari-hari ini jadi pengkhotbah yang keliling dari satu tempat ke tempat seperti penginjil begitu daripada jadi ibu gembala gitu. Benar Pak. Nah, kok bisa dari penyanyi terus bisa khotbah nih gimana ceritanya nih? Jadi kalau dari kalangan teman-teman yang penyanyi rohani biasanya sangat menyayangkan. Maksudnya sayang dong gitu ya. Cuman saya berpikirnya gini aja Pak, dulu juga saya jadi penulis lagu kan bukan saya yang mau ya. Saya kepengennya kalau ditanya maunya saya marketplace. Wanita karir saya nih, wah ini saya orangnya ambisi Pak. Tapi diredam sama Tuhan, jadi hambanya nulis lagu. Dan cukup lama dipendam, tanpa ada kelihatan tanda-tanda Tuhan mau pakai lagu itu. Jadi saya belajar banyak dari proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Jadi saya berpikir begini, kalau saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya ikutin aja arahnya Tuhan. Jadi waktu saya jadi penulis lagu saya tulis, waktu jadi penyanyi rohani juga kan saya susah sekali untuk membuat album. Agak beda ya, kalau zaman sekarang tuh saya lihat kalau ada satu karya bisa dikenal nih penulis lagu rohani, itu tuh jalan tol tuh untuk bikin album. Saya enggak loh Pak, benar-benar saya nggak ngalamin seperti itu. Susah payah sampai akhirnya Tuhan buka sendiri jalannya.
Jadi saya belajar menyerahkan diri saya terhadap kehendak Tuhan saja. Jadi begitu saya mulai jadi penyanyi rohani, ya, kemudian ada orang yang mengundang supaya bersaksi, bersaksi tapi nyanyi sambil nyanyi begitu. Nah, ada satu pendeta itu yang tertarik, Pak. Terus dia bilang mungkin dia melihat konten dari perjalanan hidup bersama Tuhan, ini layak diceritakan dalam bentuk sharing firman. Jadi saya mulai diundanglah di gereja itu secara berkala. Itu tahun waktu album saya yang ke-3 kalau saya nggak salah, tahun 2008 atau 2009. Itu mulai diundang lagi khotbah. Diundang lagi. Akhirnya 2008 itu ya? 2008. Iya, sudah jalan 13 tahun nih, Pak. Jadi dari satu ibadah wanita. Ibadah wanita, ibadah doa malam. Berikutnya kebaktian minggu. Berikutnya cabang-cabangnya lagi di Pulau Jawa. Berikutnya seluruh Indonesia. Itu terjadi gitu aja gitu, Pak. Tadinya Ibu cuma saksian datang, nyanyi, bersaksi sedikit. Karena gitu. Taunya Ibu kan penyanyi rohani. Dan saya juga waktu diundang di gereja itu, saya kapasitasnya penyanyi rohani. Mereka ada anniversary, saya jadi penyanyi rohani begitu. Tapi kan disuruh bersaksi, memang diminta untuk bersaksi. Jadi waktu saya bersaksi, mereka merasa, oh ini perjuangan hidup yang seperti ini jarang nih. Dipendam sekian lama, Tuhan masih sanggup memulihkan. Nah itulah yang dia minta untuk diceritakan. Gereja yang sama mengundang. Gereja yang sama mengundang sampai seluruh Indonesia. Untuk mulai khotbah. Betul. 2008. Maaf kalau boleh saya tahu, 2008 itu Ibu sudah jadi Ibu Gembala? 2008 sudah, Pak. Sudah jadi. Jadi saya lebih banyak pelayanan di lokal sebenarnya pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, sekarang dengan banyaknya Ibu keluar nih, Bapak komplain nggak? Ini Ibu Gembala kok jalan-jalan. Loh, justru gitu. Saya sama kayak Pak Sam, pandemi saya ada di rumah, Pak. Jadi saya waktu sebelum pandemi nih. Nah, ini atau jemaat dia, gitu komplain nih Ibu Gembalanya kemana nih kok jalan-jalan terus gitu, nggak ada. Saya itu sejak bertobat, saya serius sekali menata hidup saya dalam Kristus, termasuk pasangan hidup. Oh gitu ya? Saya serius sekali, jadi saya doa untuk pasangan hidup juga serius. Sekarang untuk anak saya yang 3 perempuan. Kalau ngomong pasangan hidup nih, ketemunya di mana nih Bapak nih? Sampai ngomong ini sampai satu alumni tapi jarang bersapa. Jadi saya bertobat duluan. Suami saya tuh masih rambutnya tuh masih ada yang ekor di belakang ini yang masih gitu ya. Terus tapi sebelum dia lulus dia bertobat. Dia bertobat sungguh, kemudian dia sekolah Alkitab di Amerika, Pak. Saking dia sungguh-sungguh banget, pulang dia misi di Medan, di Sumatera Utara. Itu belum jadian tuh? Belum, Pak. Belum. Jadi sekolah Amerika itu belum jadian? Belum Pak, belum ada. Jadi begitu ketemu lagi di pelayanan gitu. Nah terus saya kan lagi berdoa untuk pasangan hidup, saya bawa dalam doa serius. Nah ternyata Tuhan tunjukkan ke suami saya ini ya. Dan ternyata betul Pak, suami saya ini sangat menopang semua pelayanan saya. Dia itu benar-benar membackup saya. Jadi dia nggak pernah kalau misalnya saya pergi kemana-kemana, bahkan kadang-kadang pernah ada gereja yang undang manggil suami saya Bapak Julita Manik loh, Pak. Itu terlalu, Pak. Terlalu. Bapak Julita Manik kan gitu. Waduh. Tapi dia legowo gitu loh, Pak. Karena nggak marah ya? Nggak marah. Dia dari awal tuh bilang begini waktu kami menikah, jangan sampai kamu menikah sama aku, talentmu semua habis. Luar biasa. Justru menikah dengan saya, talentmu harus semakin berkembang, growing. Sangat didukung, Pak. Jadi dia nggak komplain ya? Nggak ada komplain. Jemaat juga nggak komplain? Nggak komplain. Dan saya kan selalu pulangnya langsung Pak. Selesai pelayanan saya langsung pulang, nggak pernah jalan-jalan atau nggak pernah. Jadi waktunya tuh saya atur sedemikian rupa untuk keluarga juga. Untuk keluarga. Untuk jemaat tuh hari-hari biasa? Hari biasa jemaat, iya. Luar biasa. Waduh saudara, saya sangat-sangat diberkati dengan kesaksian, dengan cerita yang luar biasa dari seorang Ibu Julita Manik siang ini. Nah Ibu, sebagai akhir dari pembicaraan kita hari ini, saya rindu dan saya percaya juga jemaat yang ada di rumah-rumah rindu untuk mendengar Ibu menaikkan satu pujian. Ya, saya akan menaikkan pujian Kau Tetap Allah. Lagu ini ditulis jauh sebelum pandemi, tapi dalam masa-masa satu pergumulan ya. Dan saya percaya lagu ini terus akan berbicara bagi kita, apapun yang terjadi, mungkin sedang mengalami badai,
gelombang yang besar. Saudara-saudara yang ada di rumah, ya dimanapun berada, jangan tukar Tuhanmu dengan siapapun juga. Tetaplah Yesus adalah Tuhan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Luar biasa. Nah, saudara, sebelum kita menutup dan mengakhiri, hari ini kalau ada di antara saudara, Bapak Ibu semua yang mungkin ada pergumulan, ada masalah, saudara rindu untuk didoakan, mari angkat tangan saudara. Nanti Ibu Julita Mane akan berdoa buat saudara. Silakan saudara angkat tangan dan Ibu akan berdoa buat saudara semua. Bapa di surga, hamba-Mu membawakan semua saudara-saudaraku, umat-Mu Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Jamah hati mereka semua Tuhan, yang sedang memiliki pergumulan, yang tidak tahu jalan keluar, yang melihat kekelaman hari-hari ini, belum melihat tanda-tanda tangan Tuhan menolong. Kau menjamah hati umat-Mu, orang yang Kau kasih saudara-saudaraku semua ini Tuhan. Engkau yang sudah berjanji bahwa Engkau setia Tuhan. Bahkan firman-Mu tidak berubah. Janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Kau sudah lakukan atasku Tuhan, atas diriku Tuhan. Kau juga akan lakukan atas anak-anak-Mu ini Tuhan, yang punya pergumulan. Pasti akan ada jalan keluar. Karena yang meminta pasti akan diberikan. Yang mencari pasti akan mendapatkan. Yang mengetuk pintu, pasti pintu akan dibukakan. Karena Engkau adalah Bapa bagi kami semua. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang tahu waktu yang terbaik. Berikan kami hati yang sabar, umat-Mu hati yang sabar untuk menantikan jalan keluar daripada Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan. Semua akan mengalami pemulihan Tuhan. Hubungan keluarga, finansial, kesehatan, dan yang terlebih khusus Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan mengalami pemulihan. Hati kami semua tertuju hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi dan sedang terjadi. Pasti terjadi atas semua umat-Mu yang menaruh harap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya pasti menerima dan bersama katakan amin.
Nah, Ibu Julita Manik, terima kasih Sama-sama, untuk Pastor. kehadirannya di program Menjadi Saksi. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, akhir kata kami undur diri dari hadapan saudara. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus Selamat memberkati malam, Tuhan saudara Yesus berlimpah-limpah. Amin. Amin.